Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa video sebelumnya kita telah mempelajari berbagai trik bagaimana caranya mengoptimalkan Google Form sebagai alat ujian ataupun pengambilan data penelitian. Dan pada video kali ini mari kita pelajari bagaimana caranya melengkapi Google Form kita dengan token atau password. Sehingga siswa atau peserta yang ingin menjawab soal tersebut harus mengisi password yang telah kita beritahu sebelumnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan Google Form baru ataupun Google Form yang telah kita miliki ya. Pada video kali ini kita coba saja menggunakan Google Form yang telah kita miliki. Nah, bagi Anda yang belum tahu cara membuat Google Form dari awal, bisa memilih salah satu link atau tautan tutorial yang saya cantumkan di bagian bawah video ini. Oke, misalkan saya memilih soal UH5 ini. Kita klik 2 kali, maka kita langsung diarahkan ke Google Form tersebut. Nah, token ini bisa kita letakkan di bagian paling awal atau setelah kita mempersilahkan siswa atau peserta yang ingin menjawab form ini mengisi identitasnya dahulu. Ya, jadinya token bisa diletakkan di awal maupun setelah mereka mengisi identitas. Nah, misalkan pada contoh yang pertama ini kita beri kesempatan mengisi identitas, barulah mereka mengisi password atau tokennya. Caranya bagaimana? Karena kita ingin meletakkan token setelah identitas, maka kita klik item identitas paling akhir. Kebetulan di form ini identitasnya hanya 2, nama dan kelas. Jadinya kelas kita klik, kemudian kita klik tanda plus ini, add question atau tambahkan pertanyaan. Kita klik kiri sekali. Nah, kemudian di sini kan muncul pertanyaan. Di sini kita bisa tulis token seperti ini atau password. Terserah ya, atau kata sandi terserah. Misalkan kita tulis token saja untuk contoh yang kali ini. Kemudian bentuk pertanyaannya jawaban singkat atau short answer. Oke, bagian bawah sini kita on kan, wajib diisinya sehingga token ini harus diisi. Wajib diisi ini kalau bahasa Inggrisnya required ya, require. Ini kita on kan seperti ini. Kemudian di sisi ini ada titik 3. Nah, titik 3 ini kita klik, kemudian kita pilih validasi jawaban. Nah, kemudian di sini angka ini kita klik atau number ya kalau bahasa Inggris, kita klik, kemudian kita pilih teks. Nah, ini berisi apa? Nah, ini teks ini kita isi passwordnya apa. Misalkan UH5 biologi. Nah, misalkan seperti ini, UH5 biologi. Kemudian teks kesalahan khusus. Nah, di kolom yang terakhir ini kita tuliskan kalimat ketika siswa salah mengisikan password. Misalkan coba lagi, password salah. Nah, misalkan seperti ini. Karena ini sudah kita setting wajib diisi atau require, maka token ini harus diisi terlebih dahulu sebelum masuk ke halaman soal. Jangan lupa ya, pisahkan antara token dengan halaman soal. Jadinya soalnya di halaman berikutnya setelah token. Kalau token sama halaman soalnya di halaman yang sama, percuma. Begitu. Soalnya sudah bisa dilihat meskipun para siswa gagal mengisi password. Oke, sekarang coba kita lihat ya hasilnya seperti apa. Nah, misalkan kita klik pratinjau. Nah, ini namanya bisa diisi. Kemudian kelasnya misalkan IPA 1. Nah, kemudian tokennya misalkan salah mengisi. Misalkan gini, Kausogen misalkan ya. Kemudian diklik berikutnya. Nah, tidak bisa masuk ke halaman soal. Kenapa? Karena passwordnya salah. Nah, sekarang coba kita isi dengan password yang benar. Apa tadi passwordnya? Saya lupa. Ini ya, UH5 biologi. UH5 biologi. Kemudian berikutnya. Oh, salah. OB-nya kapital. Nah, kan ini sangat strict ya. Salah satu huruf saja tidak kapital juga sudah gagal. Jadinya bagus ini. UH5 biologi kemudian berikutnya. Nah, karena betul tokennya, maka bisa lanjut ke halaman soal. Sekarang kita contohkan kalau tokennya di paling awal sekali. Misalkan kita buka soal remedi ini ya, kita klik 2 kali.
kita ingin membuat token atau password di halaman pertama sebelum mereka mengisi identitas mereka. Caranya bagaimana? Nah, judul form ini kita klik, kemudian di sini ada tanda plus. Tanda plus ini kita klik kiri sekali. Sehingga muncul pertanyaan baru. Misalkan di sini kita tuliskan password sekarang. Kemudian ini jawaban singkat. Kalau belum muncul jawaban singkat secara otomatis, silahkan diklik, kemudian pilih jawaban singkat. Sama, kemudian require atau wajib diisinya kita on kan. Kemudian titik 3 di sini kita klik. Kita pilih validasi jawaban. Angka atau number kita pilih teks, kita ganti teks. Berisi apa? Misalkan ini passwordnya remedy view. Nah, misalkan seperti ini. Kalau terjadi kesalahan, ditulis apa? Misalkan password salah, coba isi lagi. Misalkan seperti ini. Kemudian kita ingin memisahkan halaman password atau token dengan halaman identitas. Maka password ini kita klik, kemudian kita tekan tanda sama dengan ini, tambahkan bagian atau bahasa Inggrisnya add section. Kita klik kiri sekali. Nah, kemudian di sini kan ada bagian tanpa judul. Ini bisa dibiarkan atau diubah. Misalkan ini kita tulis identitas siswa. Misalkan seperti ini. Karena halaman ini berisi identitas siswa. Sekarang coba kita lihat tampilannya. Bisa kita tekan pratinjau atau preview ini. Nah, ini ya. Halaman pertama langsung mengarahkan siswa atau peserta mengisi password yang sesuai terlebih dahulu. Misalkan mengisi passwordnya salah, remedy saja. Ketika diklik berikutnya tidak berhasil, di sini muncul kalimat yang kita tuliskan di bagian ini tadi. Nah, bagian ini muncul di sini. Password salah, coba isi lagi. Nah, harus diisi dengan benar. Passwordnya apa tadi? Remedy view. Nah, password ini bisa kita kasihkan ke siswa atau peserta sehingga peserta atau siswa kelas lain tidak bisa mengakses soal ini. Misalkan kita memiliki lebih dari 1 kelas ya. Kelas pertama ujiannya hari ini, kelas kedua hari ini. Nah, passwordnya bisa kita buat berbeda-beda. Soalnya sama tetapi Google Form-nya beda. Passwordnya pun beda-beda. Begitu. Sehingga meskipun jadwal ujiannya berbeda, mereka tidak bisa mengakses soalnya terlebih dahulu. Kemudian kita klik, passwordnya sudah betul ya, kita klik berikutnya. Nah, kalau soal mengisi passwordnya betul, mereka bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Mereka mengisi jati diri mereka. Kemudian berikutnya baru soalnya. Nah, ini kebetulan soal yang kita setting satu halaman muncul satu soal ya. Bagus ya ini ya. Nah, begini. Ini sudah kita pelajari di video sebelumnya, bisa kita pelajari, Anda pelajari di tautan yang saya cantumkan di bagian bawah. Sedangkan yang soal yang satunya ini, satu halaman muncul lebih dari satu soal. Ya, kalau soalnya 10 muncul semua. Begitu. Oke, demikian penjelasan saya terkait bagaimana caranya menambahkan password atau token pada Google Form kita agar Google Form kita menjadi lebih aman lagi. Tutorial lain terkait Google Form bisa Anda akses di video-video di channel saya atau di tautan link yang saya cantumkan di bagian bawah video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.